Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Pratama dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2024 dengan NIM 103062430020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan dan juga menjelaskan presentasi mengenai sistem failure yang terjadi pada Bank Mandiri tahun 2019. Sebelum saya masuk ke dalam karya ilmiah yang saya buat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tragedi ataupun gambaran kejadiannya. Jadi, pada hari Sabtu pagi, tanggal 20 Juli tahun 2019, banyak nasabah Bank Mandiri yang membuka aplikasi mobile banking atau datang ke ATM untuk melakukan transaksi. Namun, mereka dikejutkan oleh fakta mengejutkan. Yang pertama, adanya saldo yang bertambah hingga jutaan rupiah tanpa alasan, dan yang kedua ada pula yang justru saldonya berkurang drastis padahal tidak ada transaksi yang dilakukan. Nah, media sosial langsung ramai dengan tagar Bank Mandiri. Abang panik, ada yang langsung menuju kantor cabang, ada yang menghubungi call center, namun petugas pun belum bisa memberikan jawaban yang pasti saat itu. Sekitar pukul 9, Bank Mandiri mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka sedang melakukan proses pemeliharaan data pada sistem IT-nya, khususnya sistem core banking. Namun, dalam proses tersebut ada kesalahan teknis yang menyebabkan perubahan saldo nasabah menjadi tidak sesuai. Tim teknis Bank Mandiri segera melakukan rollback data ke backup terakhir dan menghentikan sementara sebagian layanan transaksi digital. Dalam waktu kurang lebih 6 jam, saldo nasabah secara bertahap dikembalikan ke jumlah yang benar. Pihak bank juga menyatakan tidak ada pencurian data ataupun penyalahgunaan dana. Namun, kejadian ini menimbulkan keraguan terhadap kesiapan dan sistem keamanan internal Bank Mandiri. Percayaan publik sempat terganggu meskipun pemulihan berhasil dilakukan pada hari yang sama. Nah, jadi gambarnya itu seperti kayak bayangkan nih, kita nih jadi nasabah Bank Mandiri gitu ya. Lalu kita membuka aplikasi dan tiba-tiba saldo bertambah 10 juta. Itu kan pasti kita ada senangnya, ada kagetnya juga gitu kan. Tapi bingung juga lah gitu kan. Nah, lebih buruknya juga kayak saldo Anda tuh berkurang gitu tanpa sebab gitu. Inilah yang benar-benar terjadi pada ribuan nasabah Bank Mandiri di pagi hari Sabtu 20 Juli tahun 2019. Ini bukan serangan cyber, bukan pula pencurian, ini adalah kegagalan sistem atau sistem failure yang muncul saat proses pemeliharaan data. Ini alasan kenapa kita butuh disaster recovery planning. Dan lanjut kita bakal ke karya ilmiah yang saya buat, yaitu dengan judul Perancangan DRP untuk mengatasi sistem failure dengan studi kasus Bank Mandiri tahun 2019. Saya Dava Pratama dengan NIM 103062430020, Teknologi Informasi Fakultas Informatika Telkom University Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Jadi di sini terdapat abstrak yang dimana dalam dunia digital yang sangat bergantung pada teknologi informasi, keberlangsungan sistem menjadi aspek krusial bagi organisasi, terutama institusi keuangan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah kegagalan sistem atau sistem failure yang dapat menyebabkan gangguan layanan hingga kerugian reputasi dan juga finansial. Studi ini bertujuan untuk merancang disaster recovery planning atau DRP yang efektif dalam menghadapi sistem failure. Dengan mengambil kasus nyata gangguan sistem layanan e-banking Bank Mandiri pada tahun 2019. Pendekatan yang digunakan meliputi studi literatur, analisis kasus, dan perumusan strategi DRP jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan DRP yang sistematis dapat mempercepat proses pemulihan dan mengurangi dampak negatif dari gangguan sistem. Kata kunci yang saya pakai di sini yaitu ada Disaster Recovery Planning atau DRP, Sistem Failure, e-banking, Bank Mandiri, dan juga teknologi informasi. Kita lanjut ke pendahuluan. Nah, kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi di berbagai sektor. Salah satunya adalah industri perbankan yang kini sangat bergantung pada sistem elektronik untuk menjalankan layanan kepada nasabah. Namun, ketergantungan ini juga meningkatkan resiko terjadinya gangguan serius jika sistem mengalami kegagalan atau sistem failure. Nah, sistem failure ini adalah kondisi ketika sistem tidak dapat menjalankan fungsi utamanya karena gangguan perangkat keras, perangkat lunak, atau kesalahan operasional. Dalam konteks bisnis, hal ini bisa menimbulkan kerugian finansial, menurunnya kepercayaan pengguna, bahkan gangguan operasional secara menyeluruh. Nah, salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah insiden yang terjadi pada Bank Mandiri pada tanggal 20 Juli tahun 2019, di mana sejumlah besar nasabah mendapati saldo rekening mereka berubah secara tidak wajar. Hal ini terjadi akibat kesalahan saat proses pemeliharaan data sistem core banking yang tidak melalui uji coba pada sistem simulasi terlebih dahulu.
Insiden ini menjadi pembelajaran penting akan pentingnya perencanaan pemulihan bencana atau disaster recovery planning yang sering kita sebut sebagai DRP dalam menangani kondisi darurat akibat kegagalan sistem. Nah, di berbagai studi literatur menunjukkan bahwa DRP memiliki peran penting nih dalam strategi keberlangsungan bisnis. Menurut NIST tahun 2019, DRP mencakup semua tindakan teknis dan manajerial yang diperlukan untuk mengembalikan layanan setelah bencana terjadi. Menurut Ahmad dan juga Haziq pada tahun 2020, mereka menekankan pentingnya sistem pemantauan atau respon cepat yang tertuang dalam DRP untuk mengurangi downtime dan resiko kerugian lebih besar. Mengingat tingginya ketergantungan terhadap sistem informasi dalam industri perbankan dan potensi kerugian besar yang ditimbulkan oleh sistem failure, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu bagaimana perancangan DRP yang efektif untuk menangani sistem failure dengan studi kasus pada Bank Mandiri tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengusulkan strategi DRP yang dapat digunakan sebagai acuan untuk institusi lain dalam menghadapi insiden yang serupa. Kita lanjut ke metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan dari dokumentasi sekunder berupa laporan media, siaran pers resmi, jurnal ilmiah, dan referensi dari institusi terpercaya, seperti NIST dan juga ITIL. Kasus kegagalan sistem Bank Mandiri tahun 2019 dianalisis untuk memahami akar permasalahan dan prosedur respon yang dijalankan. Langkah-langkah perancangan DRP disusun berdasarkan kerangka umum DRP, yaitu yang pertama ada identifikasi aset kritis, yang kedua ada evaluasi resiko, yang ketiga ada perencanaan pemulihan, yang ke yang ke yang ketiga ada perencanaan pemulihan. Mohon maaf, saya ulangi, jadi langkah-langkah perencanaan DRP ini disusun berdasarkan kerangka umum DRP. Yang pertama ada identifikasi aset kritis, yang kedua ada evaluasi risiko, yang ketiga ada perencanaan pemulihan, yang keempat ada uji sistem pemulihan, dan yang terakhir adalah pemutakhiran berkala. Nah, strategi dirancang untuk jangka pendek, respon cepat pasca insiden, dan juga ada jangka panjangnya, yaitu preventif dan juga struktural. Selanjutnya kita next ke subbab narasi teknis. Pemrosesan dilakukan dengan membandingkan skenario aktual terhadap prosedur ideal DRP. Analisis mencakup yang pertama ada jenis gangguan. Nah, jenis gangguan ini merupakan kegagalan sistem akibat kesalahan pemeliharaan data. Yang kedua ada respon awal dan penanganan Bank Mandiri. Dan yang terakhir ada rekomendasi prosedur alternatif berbasis framework DRP. Selanjutnya di subbab 2.2, ini ada terdapat tabel yang membandingkan antara elemen DRP dan juga penjelasan singkat. Nah, yang saya masukkan di sini yang pertama ada identifikasi aset, yang dimana sistem core banking dan data nasabah. Selanjutnya ada analisis dampak, penjelasannya itu perubahan saldo, kerugian reputasi, dan juga kepercayaan nasabah. Selanjutnya ada RTO atau RPO, yaitu maksimal 4 jam pemulihan data sebelum gangguan. Yang selanjutnya ada sistem cadangan, rollback sistem dan backup harian, dan yang terakhir ada uji pemulihan, yaitu simulasi pemeliharaan pada sistem dummy. Nah, selanjutnya di subbab 2.3 terdapat gambar yang saya masukkan, dan di sini ada diagram alur strategi penanganan sistem failure dalam kerangka disaster recovery planning atau DRP. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah mulai dari deteksi gangguan, eksekusi prosedur pemulihan darurat, yang dimana isinya ada aktivasi backup, roll backup, sistem, hingga proses normalisasi dan juga evaluasi pasca insiden. Seperti yang bisa dilihat di dalam diagram ini, nah di sini eh, diagram alur strategi penanganan sistem failure yang pertama itu ada deteksi gangguan, yang dimana di sini itu aktivasi prosedur darurat dan pelaporan ke tim DRP. Selanjutnya step selanjutnya yang kedua itu ada eksekusi pemulihan darurat, yang dimana di sini ada aktivasi backup dan juga rollback system. Yang ketiga itu ada proses normalisasi. Nah, layanan transaksi dibuka bertahap dan customer service disiapkan untuk menangani keluhan selanjutnya. Yang keempat itu ada evaluasi pasca insiden. Nah, ini merupakan cara untuk menyusun laporan resmi internal, merevisi SOP-nya. Terus selanjutnya itu ada rekomendasi peningkatan sistem monitoring dan juga sandbox testing, serta yang terakhir itu melakukan pelatihan ulang bagi staf IT-nya atau bagi staf TI. Dan yang terakhir itu ada selesai, di mana di sini finish ya. Jadi diagramnya terdapat 5 step untuk penanganan sistem failure yang terjadi pada Bank Mandiri tahun 2019.
Nah, referensi gambar ini mengacu pada standar NIST 800/34 dan literatur terkini mengenai pemulihan sistem informasi kritikal. Gambar ini diadaptasi dari model respon bencana TI yang umum digunakan dalam praktik DRP, Dut Ahmad dan juga Haziq pada tahun 2020. Nah, bagian ketiga ini ada hasil. Jadi, pada subbab studi kasus ini, sistem failure pada Bank Mandiri tahun 2019 menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus Bank Mandiri, sistem failure terjadi karena kegagalan dalam prosedur pemeliharaan sistem yang tidak teruji. Pihak bank melakukan rollback dan aktivasi backup data, namun belum terdapat sistem pantauan dan validasi otomatis yang memadai. Nah, jadi di sini terdapat dua strategi, yaitu ada strategi DRP jangka pendek dan juga ada strategi DRP jangka panjang. Yang mana strategi DRP jangka pendek terdiri dari yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah aktivasi backup harian secara manual. Yang kedua ada yang ketiga ada komunikasi aktif dengan nasabah dan juga media. Dan yang terakhir itu ada penanganan insiden oleh tim teknis. Selanjutnya, dari strategi DRP jangka panjang, itu terdapat pengembangan sistem sandbox untuk uji pemeliharaan, yang ketiga ada pembentukan tim audit IT internal, yang keempat ada simulasi DRP setiap kuartal, dan yang terakhir itu ada peningkatan EP pemeliharaan sistem. Nah, jadi pembahasan dari semuanya yang sudah saya bahas, yaitu adalah hasil menunjukkan bahwa kelemahan terletak pada tahap uji sistem dan pemantauan yang real time. Perancangan ulang, SOP pemeliharaan, dan integrasi sistem validasi otomatis akan memperkecil resiko sistem failure di masa depan nanti. Nah, DRP ini bukan hanya reaktif, namun harus menjadi bagian integral dari strategi operasional harian. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa perancangan DRP yang matang dan berstandar sangat penting dalam menghadapi dan memulihkan kondisi pasca sistem failure. Nah, studi kasus pada Bank Mandiri tahun 2019 ini menunjukkan bahwa kesalahan prosedural kecil itu dapat berdampak besar pada reputasi dan layanan. Nah, melalui DRP ini nih, organisasi dapat menyiapkan mekanisme tanggap, darurat, dan rencana pemulihan yang jangka panjang. Nah, implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pengujian sistem secara berkala dan keterlibatan seluruh elemen organisasi dalam membangun ketahanan teknologi informasi. Penelitian lanjutan akan dapat memperdalam lagi efektivitas DRP melalui simulasi langsung di berbagai sektornya. Nah, ini referensi yang saya pakai, terdapat 5 referensi, dan nanti setelahnya akan saya cantumkan video presentasinya melewati link YouTube yang bakal saya upload di LMS nanti. Mungkin sekian Bu presentasi dari saya dan juga karya ilmiah saya. Semoga cukup jelas dan juga studi kasus yang saya dapatkan ini benar-benar contoh nyata yang bisa kita pelajari juga untuk nantinya ke depannya bisa menanggapi sistem failure yang akan terjadi gitu. Mungkin sekian dari saya. Saya terima kasih atas kesempatannya, atas video ini juga. Saya mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu.